Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di minggu pertama perkuliahan proses stokastik, kita sebelum masuk ke materi inti dari proses stokastik, saya akan mereview kembali tentang peluang dan sifat-sifatnya, karena ini menjadi dasar di mata kuliah proses stokastik. Anda mengambil peluang itu di semester 2. Nah, jadi ini saya coba mereview kembali, mengingatkan kembali tentang peluang beserta sifat-sifatnya. Jadi definisi dari proses stokastik itu himpunan dari peubah acak, yaitu XT, di mana T itu ada di elemen dari T besar. Ya, T besar dalam hal ini bisa dalam bentuk diskrit, bisa dalam bentuk kontinu. Untuk T di proses stokastik ini kita akan membahasnya. T itu ada merupakan himpunan waktu. Jadi misalkan waktunya itu dalam menit, jam, hari, atau minggu, atau dan tahun, bulan, dan sebagainya, ya, yang terkait dengan waktu. Atau bisa dalam suatu jarak dari suatu titik nol tertentu. Misalkan jarak waktu dari selama selang waktu 0 sampai 10 menit. Nah, itu jadi bisa waktunya seperti itu, yang nanti bisa kita temukan di time continue. Kalau time discrete, menit ke 1, menit ke 2, dan seterusnya. Jadi ini proses stokastik himpunan dari peubah acak di dalam indeks waktu T. Pada pengembangan berikutnya, T itu tidak hanya time, tapi bisa juga lokasi, misalkan lokasi ke-1, lokasi kedua, dan seterusnya. Tapi di proses stokastik ini T-nya merupakan time, bisa discrete, bisa continue. Kalau discrete himpunannya 1, 2, 3, misalkan jam ke-1, jam ke-2, jam ke-3, dan seterusnya. Kalau untuk continue, misalkan dalam selang waktu 0 sampai hingga. Kalau terbatas mungkin 0 sampai 10 menit, 0 sampai 1 jam, dan seterusnya. Kemudian nilai-nilai yang mungkin untuk XT itu disebut sebagai state. Ya, state ini bisa discrete, juga bisa continue. Kumpulan dari state itu disebut sebagai state space, himpunan seluruh kemungkinan dari state. Ya, jadi nilai yang mungkin dari XT, dari variabel acak XT, itu disebut sebagai states, dan himpunan dari state itu disebut sebagai state space, nanti disebutkan sebagai I. Misalkan jumlah kelahiran di suatu tempat pada hari T-nya karena hari itu hari ke-1, hari ke-2, sampai hari ke-365, misalkan dalam suatu tahun. Ya, itu definisi dari XT, yaitu jumlah kelahiran di suatu tempat pada hari ke-T. Contoh yang lain, XT bisa jumlah kerusakan pada jalan tol dalam interval waktu 0 sampai T, di mana T itu adalah jarak dari pintu tol dalam satuan kilometer, misalkan. Contoh lagi dari proses stokastik itu adalah data deret waktu. Kenapa? Karena pada data deret waktu itu semua data kita catat dalam satuan waktu. Misalkan terjadinya ekspor. Nah, ekspor Indonesia, jumlah ekspor Indonesia dari
tahun ke tahun atau dari bulan ke bulan gitu ya. Atau mungkin contoh-contoh yang disebutkan di atas itu kalau dikaitkan dengan waktu itu juga masuk di dalam data deret waktu. Nah, beberapa yang akan kita pelajari di dalam proses stokastik yaitu rantai Markov, proses Poisson, rantai Markov dalam waktu kontinu, kemudian sistem antrian sebagaimana yang telah saya sebut di materi proses stokastik. Baik, kita mulai ke pendahuluan ya terkait dengan review peluang dan sifat-sifatnya. Kita definisikan dulu percobaan. Percobaan dari suatu percobaan dengan hasil yang tidak diketahui itu nanti kita akan dapatkan ruang sampel. Ruang sampel itu himpunan dari seluruh kejadian yang mungkin dari suatu percobaan. Kemudian kita juga akan peroleh yang namanya kejadian, yaitu himpunan bagian dari ruang sampel. Peluang itu dinyatakan dalam pasangan berikut. Itu ada omega, yaitu ruang sampel, dan ada psi, yaitu seluruh kejadian yang mungkin di dalam ruang sampel. Kemudian PR itu adalah probability, peluang untuk setiap kejadian di dalam psi. Ini untuk suatu kejadian, misalkan A dan B, akan berlaku sifat-sifat peluang sebagai berikut, bahwa peluang ruang sampel itu sama dengan 1, kemudian peluang kejadian itu selalu bernilai positif, kemudian peluang dari komplement suatu kejadian itu 1 minus P peluang dari A, misalkan kejadiannya A, dan peluang gabungan A union B itu sama dengan peluang A plus peluang B jika A iris B sama dengan himpunan kosong, atau jika A dan B saling bebas. Maaf, bukan saling bebas ini ya, mutual eksklusif. Jadi kejadian yang saling lepas, di mana irisan dari dua kejadian itu sama dengan himpunan kosong. Jika A dan B kejadian di dalam C dengan peluang B tidak sama dengan 0, maka peluang A dengan syarat B sebagai berikut: BA bersyarat B sama dengan peluang A iris B dibagi peluang B. Nah, kita review juga tentang peubah acak. Peubah acak itu adalah jadi setelah dari suatu percobaan tadi kita mendapatkan ruang sampel, ada ruang sampel, ada kejadian, dari situ kita juga bisa menghitung peluang. Nah, tetapi pada kasus tertentu tidak memungkinkan kita hanya bekerja di ruang sampel. Jadi kita perlu bawa ke bilangan real. Makanya kita perlu belajar peubah acak. Mengapa? Karena peubah acak itu adalah suatu fungsi yang memetakan setiap elemen dari ruang sampel ke bilangan real, atau suatu fungsi yang bernilai real dari setiap elemen dari ruang sampel. Jadi nanti dengan peubah acak ini kita akan banyak menyelesaikan kasus-kasus kalau hanya diselesaikan di dalam ruang sampel itu tidak memungkinkan atau membutuhkan waktu yang cukup banyak dalam penyelesaiannya. Jadi makanya kita perlu bawa ruang sampel itu ke bilangan real melalui suatu fungsi yang disebut sebagai peubah acak. Peubah acak nanti akan diperoleh angka yang belum diketahui nilainya sebelum percobaan itu selesai dilakukan. Jadi nanti akan kita pelajari peubah acak diskrit, ada peubah acak kontinu, fungsi sebaran kumulatif, fungsi kepekatan peluang, fungsi massa peluang atau untuk yang diskrit, fungsi peluang gabungan, peluang bersyarat, fungsi dari peubah acak. Kemudian kita akan pelajari fungsi pembangkit momen, yaitu fungsi yang digunakan untuk mengetahui sebaran dari peubah yang merupakan fungsi dari peubah yang lain.
Fungsi transformasi juga sama dengan fungsi pembangkit momen untuk mengetahui sebaran dari suatu peubah. Baik, kita akan pelajari dulu itu kalau peubah acak diskrit, peubah acak kontinu. Itu peubah acak diskrit merupakan peubah acak yang merupakan hasil mencacah atau menghitung nilainya dalam suatu bilangan cacah, bisa terbatas dan tak terbatas. Kalau peubah acak kontinu itu hasil mengukur nilainya dalam suatu selang interval. Baik, kita akan pelajari fungsi sebaran kumulatif untuk peubah acak X. Itu didefinisikan sebagai F besar. X-nya itu ini X. Jadi ini adalah X kecil ya, ini X kecil, ini X besar. Kemudian bisa kita tuliskan sebagai P, X besar kurang dari sama dengan X. Untuk yang diskrit kita bisa tuliskan PXI, ini juga kecil, ini kecil, ini huruf besar sama dengan AI. Untuk I, 1, 2 dan seterusnya, ini merupakan fungsi massa peluang untuk peubah acak X yang untuk diskrit ya. Jadi nanti kalau diskrit biasanya disebut sebagai fungsi massa peluang, kalau yang kontinu fungsi kepekatan peluang F kecilnya itu. Jika F kecil X ini X kecil ya, sebagai fungsi kepekatan peluang untuk peubah acak X, maka fungsi sebaran kumulatifnya itu didefinisikan sebagai F besar X ya, F besar X itu sama dengan integral Fx dx minus tak hingga sampai dengan tak hingga, di mana Fx itu adalah turunan dari fungsi kumulatif atau bisa terhadap X, atau bisa kita tuliskan F transpose X ini, atau bisa kita tuliskan dfx sama dengan F kecil dikalikan F kecil X dikalikan dx. Oh ya, yang ini adalah pendefinisian secara umum dari fungsi kumulatif tetapi pada peubah acak diskrit integral sigma. Kalau kontinu itu kita gunakan integral, kalau diskrit kita gunakan sigma untuk menghitung atau rumus untuk fungsi kumulatif. Kemudian peluang kejadian di antara dua nilai dapat dinyatakan dalam bentuk sebaran kumulatif. Oh ya, ini ada yang kurang ini ya. Jadi ini saya tambahkan di sini. Ini jadi peluang X, ini X besar terletak antara, ini ada yang kurang ini ya. Peluang kejadian di antara dua nilai dapat dinyatakan dalam bentuk sebaran kumulatif seperti ini. Misalkan ini B, ini kita bisa tuliskan FB minus FA. Misal ya, bentuk tersebut dimanfaatkan untuk memperoleh bentuk berikut ini. Jadi kalau Px terletak antara X plus dx, misalkan A nya itu X, B nya itu dx, maka kita bisa tuliskan Fx dx minus Fx. Oh ya, ini lebih tepatnya. Nah, baik, seperti ini.
Jadi ini kalau ini A, ini B, maka kita bisa tuliskan peluang itu dalam bentuk sebaran kumulatif fx plus dx dikurangi fx yang tidak lain adalah dfx, selisih antara fx plus dx dengan fx, atau f kecil x dx. Berikutnya kita review juga tentang momen dan nilai harapan. Tentunya Anda masih ingat momen Km dari peubah acak diskrit, yaitu nilai harapan dari X pangkat M sama dengan sigma XM, Px sama dengan X. Untuk peubah acak kontinu kita bedanya di kalau ini sigma, yang bawah ini adalah integral. Kemudian untuk momen ke-1 dari nilai peubah acak X berarti merupakan nilai harapan X atau min mu. Atau min, mu itu simbol untuk min ya. Dan momen pusat ke M dari peubah acak X itu sama dengan EX minus mu X pangkat M, ya, itu disebut sebagai momen pusat ke M. Kenapa disebut momen pusat? Karena X-nya itu dikurangi dengan min, dikurangi dengan min itu adalah pusatnya, ya. Jadi dikurangi dengan rata-ratanya X minus mu X pangkat M, ditambahkan nilai, ditambahkan E. Jadi ini adalah rumus untuk momen pusat ke M dari peubah acak X. Kemudian momen dan nilai harapan lanjutannya, untuk momen sentral atau momen pusat ke-1 itu sama dengan 0, karena setiap titik data dikurangi dengan rata-ratanya kemudian dijumlahkan akan sama dengan 0. Dan momen sentral ke-2 itu kita kenal nanti yang disebut sebagai ragam dari peubah acak X, yaitu val X sama dengan nilai harapan X minus mu X dikuadratkan, itu sama dengan EX kuadrat dikurangi mu dikuadratkan, atau sama dengan sigma X kuadrat. Nilai harapan dari suatu fungsi untuk peubah acak diskrit ini secara umum ya, nilai harapan dari Gx sama dengan sigma Gx Px. Kemudian untuk peubah acak kontinu bedanya di integralnya itu, ya. Selanjutnya untuk fungsi peluang gabungan, kalau tadi untuk masing-masing peubah, ini untuk peubah dua peubah atau bisa lebih. Jadi kita tuliskan untuk fungsi sebaran bersamanya F besar X, Y, ini X kecil, Y kecil, ini X besar, Y besar. Kita tuliskan Px besar kurang dari sama dengan X kecil, Y besar kurang dari sama dengan Y kecil, itu sama dengan untuk kontinu ya, integral fxy x, y dy dx atau dx dy, karena ini yang di depan y dulu, maka yang di dalam ini juga dy. Kalau yang di dalam ini nanti x, ya di sini adalah dx dulu. Kalau fungsi kepekatan peluang marginalnya itu sama dengan integral dari fungsi kepekatan peluang gabungannya. Kalau kita cari fx berarti diintegralkan terhadap y. Kalau kita cari y berarti diintegralkan terhadap x. Kemudian di dalam fungsi peluang gabungan nanti juga akan ada pendefinisian kebebasan dua peubah. Dua peubah dikatakan jika dua peubah x, y saling bebas, maka akan berlaku fx, y itu sama dengan fx dikalikan fy. Kemudian untuk nilai harapan ex plus y itu pendefinisinya sama dengan ex plus ey. Kovarian x, y didefinisikan sebagai sigma xy, nilai harapan dari selisih antara x dengan mu x dikalikan y dengan mu y, atau sama dengan exy minus mu x minus mu y.
Dan X dan Y dikatakan tidak berkorelasi bila kovariannya bernilai 0. Dan definisi berikutnya kaitannya dengan kovarian itu adalah korelasi yang merupakan rasio antara kovarian XY dengan akar ragam atau standar deviasi masing-masing perubahannya, yaitu sigma X sigma Y. Dan nilai korelasi itu bernilai antara -1 sampai dengan 1. Berikutnya kita sudah pelajari tadi itu sebaran peluang gabungan, kemudian sebaran peluang marginal. Selanjutnya adalah sebaran peluang bersyarat. Fx bersyarat Y itu sama dengan Fx, Y per Fy. Fx, Y itu adalah peluang gabungan. Kalau yang di bawahnya ini adalah peluang marginalnya. Oke. Ini biasa digunakan dalam perhitungan peluang bersyarat di dalam proses stokastik ini. Jadi ini sebenarnya sama seperti peluang bersyarat di atas ini. X ini ada di dalam suatu himpunan A, bersyarat Y sama dengan Y, itu tidak lain adalah integral dari Fx bersyarat Y dikalikan dx, ya, dimana X-nya itu ada di himpunan A. Nah, X dengan hukum peluang total, X ada di himpunan A itu sama dengan peluang X di himpunan A bersyarat Y sama dengan Y dikalikan Fy dy. Ya, jadi ini seperti di atas ini, ya. Jadi ini ada di himpunan A, itu tidak lain adalah perkalian antara peluang bersyarat dengan marginalnya. Kemudian karena ada di daerah A, ada di himpunan A ini, maka jangan lupa untuk mencari X ada di himpunan A, kita berikan integral. Nah, kalau kita jabarkan, karena X di AY sama dengan Y itu adalah integral dari Fxy dx, ini kita masukkan ke sini. Jadi ini itu merupakan peluang X di A bersyarat Y, integral ini, kemudian dikalikan ini, ya, ini dikalikan dx, ini masuk sini, kemudian Fy dy, itu ya. Nah, ada istilah juga nanti yang akan sering kita gunakan di dalam proses stokastik, yaitu jumlah dan konvolusi. Jika X dan Y berubah acak yang bebas dengan fungsi sebaran masing-masingnya itu adalah F besar X dan F besar Y, maka fungsi sebaran penjumlahan Z itu sama dengan Z yang sama dengan X plus Y merupakan konvolusi dari F besar X dan F besar Y, atau merupakan konvolusi dari fungsi peluang kumulatif dari X dan dari Y. Itu kita akan peroleh dengan memanfaatkan sifat peluang bersyarat sebagai berikut. Jadi kita akan menghitung PZ kurang dari sama dengan Z bersyarat Y sama dengan Y, di mana Z adalah X plus Y. Ini Z kecil, ya, nilainya, nilai dari Z bersyarat Y sama dengan Y, sama dengan ini kita pindahkan Y-nya ke sebelah kanan, jadi Z minus Y. Kenapa jadi Y kecil? Karena ini yang kita tuliskan adalah nilai dari perubahan acak Y, yang tidak lain merupakan F kecil X bersyarat Y atau peluang bersyarat, fungsi perkataan peluang bersyarat X, ya, ini nilai X untuk perubahan acak X, kemudian Y ini nilai untuk perubahan acak Y besar. X-nya, daerahnya itu meliputi minus tak hingga sampai Z minus Y, ya, sesuai dengan batasnya ini. Oke, ini tadi kita sudah peroleh, ya, dengan hukum peluang total diperoleh sebagai berikut. Maka kita bisa dapatkan PZ kurang dari sama dengan Z atau FZ itu, ini tadi kita sudah tuliskan, maka sama dengan ini. Nah, Fx bersyarat Y ini kita masukkan, kemudian kita tambahkan
Ini integralnya di sini, ini FY dy. Ya, sama dengan integral fx bersyarat y fy dx dy minus tak hingga sampai z minus y, dan y-nya minus tak hingga sampai tak hingga. Sehingga kita bisa beroleh fungsi kumulatif untuk z yang merupakan jumlah dari dua peubah acak x plus y, ya, itu sama dengan integral minus tak hingga, batasnya minus tak hingga sampai tak hingga untuk y, integral minus tak hingga sampai z minus y untuk x, perkalian dari fungsi peluang bersyarat dan fungsi peluang marginal. Nah, apabila x dan y saling bebas, maka akan berlaku bahwa fx itu sama dengan fx bersyarat y akan sama dengan ini ya, jadi peubah acak, saya ulangi ya, apabila x dan y saling bebas, maka peluang bersyarat akan sama dengan peluang tanpa syarat. Jadi kalau kita punya fx bersyarat y dan x dan y saling bebas, ini sama dengan fx iris y dibagi atau fx, y dibagi dengan fy, karena saling bebas fx, y itu sama dengan fx dikalikan, ya, kalau ini saya jabarkan, ini kan sama dengan fx y dibagi fx fy sama dengan, karena saling bebas, ini adalah fx kali fy. Ini kita yang penyebutnya sama dengan, nah ini ya, jadi tinggal fx. Jika x dan y nya saling bebas, maka peluang bersyarat, peluang marginal untuk x itu sama dengan peluang bersyarat x bersyarat y itu tidak lain akan sama dengan fx sesuai dengan definisi ini. Dan untuk fungsi kumulatif, fungsi peluang kumulatif bagi z yang sama dengan jumlah dari dua peubah acak x dan y itu sama dengan ini. Ya, ini tadi sama dengan ini, yaitu integral lipat 2, integral rangkap 2, perkalian antara fungsi peluang bersyarat dan fungsi peluang marginalnya. Ya, ini kita masukkan, karena ini saling bebas, maka fx bersyarat y sama dengan fx. Kemudian karena kita tahu juga f besar x itu sama dengan px kurang dari sama dengan x atau sama dengan integral fx dx, batasnya sampai dengan x ya, maka kita bisa dapatkan fz itu sama dengan ini yang tidak lain adalah fungsi kumulatif untuk x, kemudian ini kita peroleh fx, batasnya adalah z minus y, ini ya, ini kan di sini x, kalau ini f besar x, kalau ini berarti f besar z minus y pada peubah acak x fy dy. Baik, selanjutnya kita tahu bahwa f kecil y adalah turunan dari f besar y, maka kita bisa dapatkan fxz minus y itu sama dengan fz minus f besar z minus y fy dy sama dengan ini, karena dfy sama dengan f kecil y, maka fy ini juga bisa saya bawa ke df besar y. Dan untuk memperoleh kepekatan peluang turunan pertama dari sebaran kumulatif tinggal kita turunkan. Jadi df besar z untuk mendapatkan f kecil z atau fungsi kepekatan peluangnya
Ini kita masukkan fz-nya. Ya, ini kita masukkan. Oke. Terus kemudian ini kita masukkan turunannya ke dalam integral dfy akan sama dengan ini f kecil z minus y d besar fy. Ini adalah fungsi kepekatan peluang dari penjumlahan dua peubah acak x dan y. Itu disebut sebagai konvolusi tadi, sama dengan integral f kecil z minus y pada peubah acak x dikalikan fungsi kepekatan peluang marginal untuk y. Jika x dan y itu non negatif, maka batas integrasi akan berubah menjadi 0 sampai z. Ya, seperti itu. Karena ini fungsi non negatif, ya. Oke, ini sama dengan bisa ya, kalau ini tadi fy dy, ini kita juga bisa dapatkan fz itu sama dengan fx dx, ini z minus x. Ya, jadi tinggal disesuaikan, ini analog. Baik, yang terakhir adalah peubah acak itu sebagai fungsi dari peubah acak yang lain. Jadi misalkan x peubah acak dengan fungsi kepekatan peluang fx dan y peubah acak yang merupakan fungsi dari maaf nih, ini harusnya y ya. Jadi x peubah acak dengan fungsi kepekatan peluang fx dan y adalah peluang peubah acak yang merupakan fungsi dari y, ini y. Maaf, benar-benar ya, saya hapus dulu. Oke, jadi jika ini jika x peubah acak dengan fungsi kepekatan peluang fx dan y adalah peubah acak yang merupakan fungsi dari x. Jadi x ini adalah peubah acak, punya fungsi kepekatan peluang fx, dan y itu adalah fungsi dari peubah acak. Jadi ini kita sebut sebagai ygx. Dan kita bisa dapatkan x-nya itu dari fungsi inverse dari gy. Ya, ini gx merupakan fungsi naik dan dapat diturunkan atau diferensiabel. Maka fungsi sebaran kumulatif bagi y itu akan sama dengan f besar y sama dengan py kurang dari sama dengan y, atau kita bisa tuliskan px kurang dari sama dengan fungsi inverse dari y, atau kita bisa tuliskan f g inverse dari y pada peubah acak x. Nah, untuk menentukan fungsi kepekatan peluang kita tinggal turunkan ya, fy kecil ini sama dengan fy besar y atau fungsi kumulatifnya, atau sama dengan fx g inverse y. Nah, kita masukkan ya, ini y-nya sama dengan g inverse y, fx g inverse y, terus kemudian kita turunkan ini d g inverse y terhadap dy. Nah, y sama dengan gx, maka x sama dengan g inverse y, dg inverse y per dy itu sama dengan g inverse y tadi adalah dx per dy, atau sama dengan 1 per dy per dx, atau 1 per inverse gx. Sehingga kita akan peroleh fy itu sama dengan, ini ya, kita masukkan fx x ya, ini turunan dari f besar x tadi, fx dikalikan 1 per gx ya, ini 1 per gx ini ya, ini 1 per gx, kemudian
fx. Nah, ini ya, turunan dari f besar x itu tidak lain adalah f kecil x. Jadi kita bisa tuliskan fungsi kepekatan peluang untuk y, di mana y merupakan fungsi dari peubah acak x, itu tidak lain adalah perkalian antara fungsi kepekatan peluang dari peubah acak x dikalikan dengan 1 per dy per dx, atau 1 per g. Ini tanda untuk turunan ya, g aksen x. Baik, demikian yang bisa saya sampaikan pada pertemuan minggu pertama yang membahas tentang review peluang. Yang kita pelajari hari ini tentang peluang, kemudian peubah acak, terus kemudian peluang bersyarat, peluang gabungan, peluang marginal, peluang bersyarat, kemudian konvolusi. Kemudian kita cari juga fungsi kepekatan peluang dari peubah yang merupakan fungsi dari peubah acak yang lain. Minggu depan kita lanjutkan juga masih terkait dengan review peluang. Jadi yaitu tentang nilai harapan, kovarian, dan sifat-sifatnya yang mendukung mata kuliah proses stokastik. Demikian yang bisa saya sampaikan pada pertemuan pertama hari ini. Saya akhiri dulu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.